Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make Profit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan divergen untuk meraih cuan. Ini termasuk video yang bisa dikategorikan sebagai bahasan teknikal analisa, teman-teman. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, bagi yang baru belajar teknikal analisa, sebaiknya teman-teman melihat dulu video prinsip dasar teknikal analisa, yang linknya nanti ada di deskripsi. Supaya teman Profita paham, bagaimana sih analisa teknikal itu bekerja? Kenapa kok analisa teknikal itu digunakan? Nanti teman-teman bisa pelajari di video itu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa diskusi ini nanti akan menggunakan aplikasi POS dari Panin Sekuritas, Panin Online Stock Trading. Dan nanti kita nggak akan banyak bahas teori, tapi kita langsung prakteknya saja. Dan dalam diskusi ini nanti bisa jadi akan merubah beberapa istilah supaya mudah dipahami. Jadi nanti mungkin ada istilah-istilah sederhana, nggak sesuai dengan textbook, itu memang saya sengaja. Supaya mudah dipahami oleh awam. Dan video ini untuk trading atau bisnis, bukan untuk investasi. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam video ini nanti sudah dijelaskan di video MACD part 1. Nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi, teman-teman. Dan seperti biasa, bila ada yang tidak puas, saya ikhlas. Karena saya memang bukan alat pemuas. Lanjut, teman-teman. Pertanyaan banyak yang bertanya, divergen itu apa sih? Gitu kan. Jadi kalau ditanya divergen itu apa, itu adalah tanda awal terjadinya pembalikan arah. Pembalikan arah. Sekarang pertanyaannya lagi, pembalikan arah itu maksudnya apa gitu kan? Nah ini bagi yang teman-teman masih baru saya sampaikan. Yang disebut pembalikan arah itu artinya adalah apabila saham saat ini harganya sedang turun, dalam waktu dekat berpotensi naik. Nah ini namanya pembalikan arah. Dari turun menjadi naik, itu namanya pembalikan arah, teman-teman. Yang kedua, sebaliknya. Jadi saham harganya saat ini sedang naik, tapi dalam waktu dekat berpotensi turun dalam. Nah, itu namanya pembalikan arah. Jadi dua kondisi ini bisa kita analisa, bisa kita prediksi menggunakan divergen. Jadi kalau ada saham naik, kita lihat nih, ini divergen apa enggak ya? Gitu. Kalau divergen, apa yang kita lakukan? Nah, di video ini akan dijelaskan. Oke, kita lanjutkan. Tanda divergen, teman Profita. Dikatakan ada divergen itu apabila ada ketidaksesuaian antara chart dengan kurva MACD, teman-teman. Jadi antara chart dengan MACD itu nggak sesuai. Seharusnya teman Profita, chart naik, kurva MACD juga naik. Jadi seharusnya teorinya apabila chart naik, maka kurva MACD juga naik. Tetapi divergen tidak. Jadi dikatakan ada divergen apabila chart cenderung turun, MACD justru naik. Nah ini, chart turun, MACD kok naik? Padahal tadi harusnya sesuai mereka. Tapi divergen ini nggak sesuai. Chartnya turun, MACD naik, itu namanya divergen. Atau chartnya naik, MACD justru turun. Nah ini, itu juga disebut dengan divergen, teman-teman. Jadi ada dua kondisi divergen ini. Bisa dipahami? Lanjut. Apabila divergen yang kita jumpai itu berupa chart turun MACD naik, maka ini menarik, teman-teman. Ini divergen yang menarik. Jadi kalau kita menemukan chartnya cenderung turun, sementara kurva MACD naik, ini divergen yang menarik, teman Profita. Sebaliknya, jangan diikuti. Apabila chartnya cenderung naik, MACD justru turun. Jangan diikutin, jangan dibeli, nggak usah dilirik deh. Kenapa? Karena ini nanti berpotensi berbalik arah akan turun harganya. Bisa dipahami? Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman menemukan divergen yang tipe pertama, yang chartnya turun, MACD naik, itu jangan langsung dibeli, teman-teman. Jangan langsung dibeli. Ikutin dulu sampai muncul sinyal beli. Saya ulangin, kalau teman-teman menemukan divergen tipe 1, tipe yang pertama tadi, jangan langsung beli.
Tapi ikutin dulu sampai muncul sinyal beli. Jadi sinyal beli itu apabila saat MACD naik hingga melewati 0, baru melewati 0 itulah kita beli. Dan atau, artinya dan atau itu bisa salah satu, bisa dua-duanya, apabila MACD Golden Cross dan diiringi dengan volume di atas MA20, teman-teman. Nah, untuk setting ini teman-teman bisa lihat di video MACD part 1. Yuk, biar nggak bingung, kita praktek saja teman Profita. Siap ya? Kita langsung lihat chart. Nah, ini contoh. Ini yang disebut dengan divergen. Perhatikan, BBRI. Chartnya turun teman-teman. Tapi kurva MACD kok naik? Ini divergen tipe 1. Menarik teman-teman. Nah, perhatikan. Kapan sinyal belinya? Sinyal beli apabila tadi MACD Golden Cross. Ini Golden Cross. Ditambah volume di atas MA20 ini. Terpenuhi. Maka inilah saat kita beli teman-teman. Bisa dipahami? Nah ini. MACD Golden Cross ditambah volume di atas MA20 ini. Golden Cross ini. Titik ini. TPIG contoh yang kedua. Sama. Harga turun loh. Kok MACD naik? Gitu kan. Kapan belinya? Nah ini teman-teman. Saat volume gede. Di sini. Nah ini. Golden Cross. Atau teman-teman mau beli di sini. Boleh. Kenapa? MACD di atas 0. Melewati 0. Nah ini. Ini teman-teman. Oke. Nah ini MACD Golden Cross, volume di atas MA20. Ini sinyal beli. Jadi pada saat ini turun, meskipun MACD naik, jangan langsung beli di sini. Tunggu sinyal belinya dulu, sabar. Sabar, sabar. Ingat, sabar dan disiplin, sadis gitu kan. Teman-teman nanti bisa cari sendiri contoh-contohnya. Atau nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Kita akan diskusi nanti. Nah, tetapi yang perlu teman-teman pahami, kekurangan teknikal analisa itu ada yang mendasar, teman-teman. Apa itu? Ada pihak yang kita sebut dengan dominant owner. Mereka itu bisa menggambar chart sesuai plan-nya, sesuai rencananya. Jadi saya sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa chart IHSG itu digambar, teman-teman. Dengan kemampuan CDO tadi. Jadi, pola-pola teknikal analisa itu bisa berubah. Sekehendak dominant owner. Harusnya MACD Golden Cross. Setelah divergen naik, nggak naik, malah turun. Jadi sekehendak DO. Terus solusinya gimana kalau seperti itu teman-teman? Jadi solusinya yang pertama adalah mengkombinasikan antara doa. Dominant owner analysis dengan teknik analisa teman-teman. Doa kita gunakan sebagai dasar memilih saham. Wajib. Ngerti doa ini. Dan TA sebagai dasar menentukan saat beli. Seperti tadi. Waktu MACD Golden Cross misalkan. Jadi dasar utama memilih saham itu adalah menggunakan dominant owner analysis. Masuknya baru pakai teknikal analisa teman-teman. Bagi teman-teman yang belum paham tentang dominant owner analysis atau doa, teman-teman bisa belajar di kelasnya Profita teman-teman. Jadi di Profita itu ada kelas privat, itu one on one. Jadi satu peserta, satu mentor. Kemudian materinya berupa video teman-teman. Jadi nanti kalau lupa materinya bisa dilihat lagi videonya. Yang ketiga, sesi mentoringnya juga direkam. Dan sesi mentoringnya ini, jadi kalau teman-teman lupa pertanyaannya kemarin nanya apa ya, gimana caranya ya, kan ada sesi mentoring direkam. Bisa dilihat lagi. Dan menariknya lagi, kelas ini merupakan kelas yang digaransi uang kembali 100%. Apabila teman-teman tidak bisa making money setelah selesai kelas Profita. Dan yang menariknya lagi, waktu mentoring, itu fleksibel teman-teman. Jadi kita bisa janjian dulu. Bisa malam, bahkan saya pernah dini hari. Kemarin puasa saya 3 kali saya. Dini hari jam 1 malam. Ada juga yang kapan hari itu orang Indonesia yang di Eropa. Itu mintanya juga menjelang dini hari. Gitu kan. Jadi waktunya fleksibel. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang masih pemula, masih awam sama sekali.
tentang analisa saham, khususnya tentang doa dan teknikal analisa. Teman-teman, demikian penjelasan saya tentang teknikal analisa divergen. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.